kita masih bersama Sakti dan juga Revo, begitu ya. Tadi aku sempat ngobrol juga sama mereka berdua bahwa banyak orang pada saat almarhum meninggal itu yang merasa hatinya tuh bergetar gitu karena mereka melihat bahwa almarhum itu meninggal dalam keadaan sudah lebih baik ibadahnya. Kamu sendiri juga mengatakan bahwa iya, ketika ayahku yang bikin aku tenang ya, ketika ayahku meninggal itu ayahku tuh tersenyum dan wajahnya seperti orang tidur yang bahagia gitu. Jadi kayak itu buat aku tenang. Mungkin ayah udah nggak sakit lagi di sana, ayah udah bisa berjalan sepuasnya, udah bisa ngapain aja. Jadi itu sih selama ini yang buat aku kuat. Dan betulkah Revo bahwa ayah juga berpesan bahwa ayah nggak pengen anak-anaknya jadi kayak ayah dulu? Iya. Aku juga ternyata baru tahu kan kemarin kan teman-teman SMA-nya ayah kan datang ke rumah. Ada teman-teman SMA ayah itu bilang kalau misalnya ayah tuh sempat curhat bahwa sejelek-jeleknya aku nggak pengen anak-anakku kayak aku. Makanya ayah tuh nyokolain kita di sekolah Islam, terus ngajiin kita, kasih guru les kita segala macam. Pokoknya jangan ada yang ngikutin jejak ayah sih. Ayah tuh ngomongnya gitu. Ayah nggak cerita titik baliknya tuh, ayah nggak cerita. Perlahan sih Kak, yang kita tahu memang dari umroh itu beliau lihat tergetar setiap melihat Ka'bah tuh. Dia udah sering bolak-balik umroh gitu, tapi setiap lihat Ka'bah pasti nangis gitu. Iya, dan dia merasa kayak wah selama ini dia ngejar dunia terus, mana nih akhiratnya. Nah mungkin dari situ udah mulai manggil Ustadz ya Mas dari Jogja untuk ya kita ngaji bareng-bareng. Dan 2 tahun terakhir memang bareng-bareng. Kegiatannya banyak. Itu udah lama, itu udah kayak sekitar 5 tahun ya. 5 tahun selalu ngundangnya pengajian gitu. Tapi kalau misalkan yang bener-bener ikut sampai pengajian terus-menerus itu 2 tahun terakhir tuh beliau emang lebih intens gitu. Nggak ada yang disampaikan kenapa semakin giat gitu dalam beribadah? Nggak ada. Itu hanya beliau lah yang tahu, dirinya yang tahu. Mungkin ayah udah capek kali ngejar dunia kali, pengen kembali aja. Itu fitrahnya. Itu sempat disampaikan juga ke kalian, jangan mengejar dunia. Nah itu ayahku pernah menyampaikan sih untuk kalau misalkan ayah pribadi emang udah aku buat ini udah, buat itu udah, mau ngapain lagi gitu. Tinggal akhiratnya lah yang diperbaiki. Ini hikmah yang baik ya buat kita semua ya. Bahwa kita kalau ngejar dunia sampai kapanpun nggak akan puas, nggak akan selesai gitu ya. Betul. Itu. Ada satu pasangan suami istri yang akan kita wawancara dengan kisahnya yang berbeda juga ya. Nanti kita akan kembali lagi sama Revo Mas. Kita lihat dulu profilnya Bunga dan Syamsir berikut ini. Bunga Jelita, model kelahiran 1991 yang merupakan putri Indonesia tahun 2017 ini sempat menuai kontroversi karena gagal masuk 16 besar ajang Miss Universe 2017 hingga dibully karena hanya lulusan SMA. Wanita yang pernah menjuarai Supermodel of Asia Pacific 2011 ini menikah dengan pesepak bola Syamsir Alam pada Maret 2020 dan kini sudah dikaruniai 2 anak. Syamsir Alam, pesepak bola kelahiran 1992 ini setelah vakum 5 tahun kembali bermain sepak bola dan bergabung dengan Rans Cilegon FC pada 2021. Meski sering menjadi pemain cadangan, ia diberikan kesempatan untuk memperkuat Rans Nusantara FC di Liga 1 2022 hingga 2023. Pria yang pernah belajar di klub Penarol Uruguay ini pernah satu tim dengan Diego Alonso, pelatih timnas Uruguay di Piala Dunia 2022. Seperti apa cerita Bunga mengurus anak setelah melahirkan anak keduanya? Dan benarkah WhatsApp Bunga diblok Ivan Gunawan saat ingin beri ucapan ulang tahun? Serta benarkah Syamsir Alam masuk Rans Cilegon FC karena bantuan Raffi Ahmad? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Bunga Jelita dan Syamsir Alam. Aduh, ini pasangan yang lucu banget, kita wawancara sebelum nikah ya kan. Nikah nih sekarang tiba-tiba produktif banget. Wow. Ini ada postingannya ya. Dalam jeda 1,5 tahun Bunga sudah melahirkan anak kedua ya. Sekali lagi terima kasih Bunga. Ini sudah mau kuat sampai detik ini. Kamu beri semangat buat dirimu sendiri ya. Sekuat di foto ini, belum 24 jam setelah lahirnya udah bisa kesana kemari dan jatuhkan. Dan kamu katanya emang nggak mau pakai babysitter. Ada mbak sih di rumah tapi kamu ngurus sendiri. Betul. 2 anak ini. Betul. Ayo.
gimana Bayangin ya, aku capek tuh banget. kayak dari dulu tuh seneng banget sama kegiatan pekerjaan rumah tangga gitu. Terus alhamdulillah dikaruniai 2 malaikat, terus jadi semakin semangat untuk ngurus sendiri gitu. Karena aku pengen banget ngelihat perkembangan mereka di setiap detiknya. Gitu. Walaupun itu dengan penuh perjuangan ya, nggak Betul. pengen ditinggal sendiri ya kan. Ada momen-momen Iya, pasti. melonya. Terutama pada saat harus nyapih ya. Iya. Karena Aklima itu disapi seminggu sebelum aku lahiran Ansel. Itu benar-benar rasanya ngelihat Aklima yang biasanya kalau tidur siang harus nenen gitu. Ini ngelihatnya ya ampun maafin Mima ya nak gitu nih untuk kebaikan Klima, Mima dan juga Ansel gitu. Sekarang udah resmi disapih atau balik Udah. lagi? Alhamdulillah udah. Kayak mana prosesnya? Aduh, mana pas prosesnya Alam itu lagi di luar kota, aku cuma sama mamaku itu ngelihat Aklima itu ngamuk, terus aku di depan Aklima berusaha untuk tidak nangis. Tapi ketika dia tidur itu langsung pecah, itu aku sampai bilang ke Alam, ya ampun aku ngerasa bersalah. Terus seperti biasa ibu pasti ada rasa kayak gagal gitu, takut ada banyak kesalahan dengan anak gitu. Ngelihat Aklima tuh kayak ya Allah, miris banget, sedih gitu. Pada saat kamu ASI anak yang kedua, Aklima ngeliatnya gimana? Itu kan juga Enggak, kayak dia udah tahu? paham alhamdulillah. Enggak, Malah udah enggak nggak mau lagi kan. Oh, udah Kadang-kadang nggak bunga kita suka bercandain Aklima mau mau nenen mau nyusu. Lalu, enggak, pahit. Udah prosesnya panjang ya. Panjang Oh, dan banget. kamu kan katanya malah lahirkan anak kedua, Samsil gak ada? Ada. Oh ada, anak kedua ada? Aku harusnya main di Samarinda tapi izin sama pelatih buat balik 2 hari. Nemenin lahiran doang? Nemenin lahiran, habis itu baru balik. Oh, kalau anak pertama juga? Ada juga. Ada juga ya, hanya sesudah itu yang banyak. Iya. Alhamdulillah kan nyari rezeki ya buat keluarga ya. Nah, ini punya anak kedua ini sebenarnya itu jujur ya, ini emang sebuah planning pengen buru-buru atau? Enggak, kaget banget, aku kaget banget. Pulang latihan tiba-tiba dia bilang gini, bikin video dong buat baby siapa? Ada anaknya kakak, teman kakaknya. Ngomongin apa ulang tahun atau apa enggak? Bilang aja sehat-sehat. Terus aku ngomong, halo baby, sehat-sehat. Tiba-tiba kasih tes, hah? Hamil lagi loh? Dia sampai ngomong lo gitu, karena pas anak kedua Hamil lagi ini lo? aku bisa kasih Alam surprise. Yang pertama nggak bisa. Karena yang pertama itu mungkin Aku memang feeling. dan dia tuh yang beliin test packnya, nih kamu tes kan gitu. Dia nungguin di kamar, jadi aku kan mau nggak mau ya udah nih. Gitu. Anak kedua kamu gak ada feeling ya? Nggak ada. Terkejut. Aduh, anak orang hamil lagi nih gitu. Terus jadi benar gini, aduh. Langsung gini, sekolah, biaya ini gitu gak sih? Bapak? Iya juga sih, tapi aku lebih jalanin aja lah gitu. Rezeki Disyukur udah ya. diatur. Dia. Jadi habis ini mau direncanakan atau? Direncanakan untuk tidak dulu. Karena Fokus dulu ya, kebetulan Pak, Allah ini Maha ya. Baik udah kasih kita sepasang, jadi ya udah kita nikmatin dulu berempat. Ini juga artikel ya, Syamsul sekarang kembali merumput bersama Ransi Legon gitu ya. Dan ini adalah perjalanan, kalau aku baca sih kayaknya buat kamu ya, atau buat siapapun gitu ya. Ya. Kembali lagi ke apa ya, dulu yang pernah ditekunin. Dalam keadaan balik ke awal gitu. Ya. Itu kan nggak mudah buat kamu ya. Di Betul. sini kamu sempat nggak diturunkan pertandingan berapa lama gitu? Aku 5 tahun vakum, apalagi kalau di olahraga itu skill itu selamanya pasti ada, tapi fisik kan. Iya. Maksudnya itu sampai aku harus turun berat badan 15 kilo gitu. Itu karena memang sebenarnya udah nggak ada niat main bola lagi, tapi kebetulan ada AA yang ngajak, jadinya oh ya udah nih passion saya, ya udahlah balik lagi gitu. Mungkin ini tahun terakhir. Mungkin ini tahun terakhir. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat sepak bola Indonesia sekarang juga belum jalan lagi semenjak tragedi Kanjuruhan. Jadi belum ada, menurut saya sih belum ada titik yang Sehat atau ya titik sehat dan titik untuk cerah lah ke perkembangan depannya. Jadi olahraga sepak saya bola. mungkin sebelum umurnya terlalu tua, jadi mau fokus mungkin nanti di cari kerjaan yang lain. Kita pernah wawancara Samsul di tahun 2018 ya, Ya. pada saat kita minta dia menggambarkan apa yang dia rasakan ketika melihat fotonya menjadi pemain bola gitu ya. Kita lihat yang berikut. Selain mama papa keluarga, selain bunga, sepak bola itu cinta hidup saya sih. Orang bisa mengenal saya karena sepak bola. Saya main di luar negeri 6 tahun, yang mungkin untuk ngatur pemainnya, federasinya lebih bagus. Untuk sekarang, di Indonesia kita harus belajar ke Eropa atau kemana. Dan ketika cinta itu harus mengalah karena keadaan, itu kan sakit gitu. Seharusnya saya masih main bola, tapi untuk sekarang ya
jalan hati saya untuk main di Indonesia untuk saat ini belum. Kamu sendiri ya ketika melihat ya kamu mencoba kembali terjun. Bahkan ada artikel sempat mengatakan bahwa ayah kamu tuh sebenarnya lebih bangga kalau kamu tuh sebagai pemain bola. Sebenarnya papa tipe yang apapun yang saya jalani, Disupport. disupport pasti. Yang penting itu dia bilang halal uangnya dan tidak merugikan orang lain. Gitu. Sebenarnya papa nggak suka, sempat protes aku jadi artis. Waktu itu aku pernah syuting sinetron. Dia tuh paling nggak suka aku tidur telat gitu. Sementara kan kalau syuting sinetron tuh bisa sampai jam 12. Karena gitu. pola hidup aja ya. Sampai aku punya anak, udah punya anak pun papa tuh masih tidur jangan telat Elam gitu. Masih mikir aku, walaupun aku anak pertama tapi memang papa orang yang luar biasa perhatian banget. Ya, tapi itu benar loh, tidur jangan telat. Tapi apa pada saat kau kembali bermain gitu ya, pasti kan ada harapan-harapan Iya. gitu. Tapi kamu dihadapkan pada kenyataan apa Iya. pada saat itu? Setelah berikut ini ya kita tanya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.